Pemain yang lebih matang ya daripada pemain yang lainnya. Ya, kalau kita melihat dari daftar pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di posisi striker, karena lebih banyak pemain lainnya itu usianya masih muda, tapi lebih matang. Dia di usia produktifnya ya. Dan dia senang ya dengan dukungan ya support yang kuat dari supporter Indonesia, sehingga dia berpikir bahwa ini waktunya mungkin buat dia untuk bisa memutuskan segala sesuatu ya, agar dia bisa bermain di tim nasional Indonesia ya. Semua ya, dia sudah mungkin akan berkomunikasi dengan keluarganya, tapi dia bilang bahwa keluarganya juga ikut mendukung ya, orang tuanya, mamanya juga yang sudah pernah ke Indonesia, neneknya saya pikir dari orang berdarah Indonesia. Jadi saya pikir dia akan memutuskan sendiri. Indonesia makin ditakuti di kancah sepak bola dengan bergabungnya Lamine Yamal ke timnas. Dunia sepak bola Asia kini gempar dengan kabar yang sedang ramai dibicarakan. Lamine Yamal, pemain muda fenomenal yang baru saja dinaturalisasi, resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan bakatnya yang sudah diakui di level internasional, kehadiran Yamal diyakini akan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan menjadikan Indonesia sebagai tim yang lebih disegani, terutama di Asia. Hal ini telah menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan penggemar, media, hingga para analis sepak bola yang melihat langkah ini sebagai perubahan besar bagi peta kekuatan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Yang penting dia berdarah Indonesia, itu yang diutamakan. Karena berdarah Indonesia ini sudah pasti bisa untuk membela timnas Indonesia. Dan di kualifikasi Piala Dunia, ini kualifikasi Piala Dunia kita bicarakan ini guys, dia memerlukan pemain-pemain yang berkualitas tinggi, bergrade A, dan juga punya pengalaman bermain di Eropa. Karena lawan-lawan ini bukanlah lawan-lawan yang di peringkat label Asia, ini di peringkat Piala Dunia ya. Pemain berusia 17 tahun yang awalnya berkiprah di klub elit Spanyol itu kini siap memberikan kontribusinya untuk timnas Indonesia, tepat saat negara ini bersiap menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Kehadirannya tak hanya disambut meriah oleh publik tanah air, tetapi juga memunculkan kekhawatiran di kalangan tim-tim lawan yang kini menganggap Indonesia sebagai ancaman baru yang sangat serius. Mengapa Lamine Yamal membuat timnas Indonesia lebih ditakuti? Lamine Yamal bukanlah nama sembarangan dalam dunia sepak bola. Sejak usia belia, ia telah mencuri perhatian pecinta sepak bola global dengan kemampuan tekniknya yang brilian, kecepatan luar biasa, dan ketenangannya dalam mengambil keputusan di bawah tekanan. Dengan posisinya sebagai pemain sayap, Yamal dikenal memiliki dribble yang tajam, umpan akurat, dan kemampuan mencetak gol yang sangat baik, menjadikannya ancaman bagi pertahanan lawan. Saat ini, timnas Indonesia tengah mengadopsi gaya permainan modern yang lebih menyerang dan dinamis di bawah asuhan pelatih Sintayong. Kehadiran Yamal dianggap sebagai pelengkap sempurna untuk strategi ini. Dengan Yamal di lini depan, timnas Indonesia kini memiliki keseimbangan antara kekuatan fisik dan keterampilan teknis yang tinggi, yang bisa membuat mereka mampu bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya. Transformasi taktik timnas Indonesia dengan kehadiran Yamal. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tampak sangat antusias dengan kehadiran Yamal di skuadnya. Dalam sebuah wawancara, Sim mengatakan bahwa Yamal membawa variasi taktik yang sebelumnya sulit diwujudkan. Sintayong berencana menggunakan Yamal sebagai pemain yang dapat bergerak bebas, memanfaatkan kecepatannya untuk membuka ruang di pertahanan lawan. Dengan kemampuan Yamal yang bisa menarik 2 hingga 3 pemain lawan saat menyerang, pemain-pemain lain seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan bisa memanfaatkan ruang yang ditinggalkan lawan untuk menusuk dari lini kedua atau melakukan penetrasi ke kotak penalti. Selain itu, dengan kehadiran Yamal, timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mengimplementasikan pressing tinggi. Yamal dikenal memiliki daya juang tinggi dalam merebut bola, sehingga dapat membantu Indonesia menekan lawan sejak dari area pertahanan mereka sendiri. Taktik ini akan membuat Indonesia lebih dominan dalam mengendalikan permainan dan memaksa lawan untuk membuat kesalahan. Dampak langsung di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia kini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia dengan ambisi besar untuk melangkah lebih jauh. Setelah beberapa dekade absen di ajang bergengsi ini, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir bertekad menjadikan Piala Dunia sebagai target realistis. Dalam kehadiran Yamal adalah salah satu langkah penting dalam mewujudkan mimpi ini. Para lawan di grup kualifikasi kini tengah memperhitungkan kembali kekuatan timnas Indonesia dengan bergabungnya Yamal. Salah satu pelatih dari negara rival yang tak disebutkan namanya mengatakan kekagumannya terhadap keputusan Indonesia untuk menambah pemain naturalisasi berkualitas tinggi.
ekspektasi publik, dan reaksi penggemar. Kabar bergabungnya Lamine Yamal telah memicu antusiasme luar biasa di seluruh pelosok Indonesia. Media sosial dipenuhi komentar-komentar positif dari penggemar sepak bola yang tidak sabar menyaksikan aksi Yamal di lapangan. Tagar Lamine untuk Garuda dan Indonesia ditakuti kini menjadi trending di berbagai platform, mencerminkan harapan besar publik bahwa Yamal akan membawa kejayaan bagi timnas. Selain itu, banyak anak muda Indonesia yang terinspirasi oleh kehadiran Yamal. Beberapa akademi sepak bola lokal bahkan melihat ini sebagai momentum untuk mengembangkan lebih banyak talenta muda. Dengan semakin banyak pemain berpengalaman seperti Yamal yang datang ke Indonesia, para pemain sudah memiliki sosok panutan yang dapat memotivasi mereka untuk lebih bekerja keras dan berjuang meraih prestasi. Harapan dan ambisi Erick Thohir untuk membawa Indonesia lebih tinggi. Erick Thohir, Ketum PSSI, menyebut naturalisasi Yamal sebagai bagian dari strategi besar untuk menjadikan Indonesia kekuatan sepak bola baru di Asia. Erick juga menegaskan bahwa ini bukan sekedar langkah simbolis tetapi bagian dari visi jangka panjang. Bagaimana kehadiran Yamal mengubah pola kekuatan sepak bola Asia Tenggara? Di kawasan Asia Tenggara, timnas Indonesia selama ini selalu berada di bawah bayang-bayang kekuatan tradisional seperti Thailand dan Vietnam. Namun kehadiran Yamal diprediksi akan mengubah situasi ini. Dengan tim yang lebih kuat dan pemain berkualitas berkelas internasional, Indonesia kini dipandang sebagai pesaing serius dalam perebutan gelar juara di kawasan tersebut. Para analis sepak bola menilai bahwa naturalisasi Yamal adalah langkah yang berpotensi menggeser dominasi Thailand dan Vietnam. Mimpi besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Dengan semua dukungan, antusiasme, dan strategi yang telah disiapkan, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia semakin realistis. Kehadiran Lamine Yamal memberikan energi baru bagi timnas Indonesia dan mempertegas ambisi besar mereka. Meskipun perjalanan masih panjang, keberadaan Yamal membuat optimisme tinggi di kalangan pemain, pelatih, dan tentu saja para penggemar di seluruh negeri. Lamine Yamal tidak hanya membawa kemampuan teknis yang mengesankan, tetapi juga pengalaman dan pola pikir dari sepak bola Eropa yang bisa meningkatkan standar permainan di tim nasional. Kini dengan sorotan dan harapan dari publik, Yamal dan seluruh skuad timnas Indonesia siap membuktikan diri bahwa mereka adalah kekuatan baru yang layak ditakuti, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di Asia dan dunia. Kualifikasi Piala Dunia kali ini bukan sekedar turnamen bagi Indonesia. Ini adalah panggung di mana Garuda akan mengepakkan sayapnya lebih tinggi dengan Lamine Yamal sebagai salah satu elemen penting dalam upaya tersebut. Perjalanan panjang menuju puncak prestasi telah dimulai dan seluruh negeri kini menunggu untuk melihat aksi timnas Indonesia di kancah dunia.